Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa 10 hari pertama di bulan Ramadan ini sudah kita lewati. Kita memasuki 10 hari yang kedua. Kalau 10 hari yang pertama itu babak penyisihan, ini sudah mulai banyak yang tersisih. 10 hari yang kedua ini berarti semifinal. Nah, siapa yang bertahan nanti masuk final. Nah, mudah-mudahan di final ini kita semua juara. Amin ya rabbal alamin. Kita akan merenungkan, menjadikan bahan muhasabah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sering mendengar atau bahkan sudah hafal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarothu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa senang saat melakukan kebaikan-kebaikan dan merasa susah saat melakukan keburukan-keburukan, maka dialah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu senang manakala melakukan kebaikan, susah manakala melakukan keburukan, atau sedih kalau melakukan keburukan. Ada rasa menyesal, ada rasa tidak enak di dalam hatinya. Jangan sampai terbalik. Kita melakukan keburukan tapi hatinya nyaman, senang, tenang. Misalnya ya sekarang bulan Ramadan, tidak puasa, padahal ini perintah Allah,
tidak puasa sedangkan kita mampu, terus hatinya tidak merasa sedih. Ini kita harus hati-hati. Ini berarti iman kita ini belum bisa diakui kalau kita beriman yang sebenarnya. Maka yang jadi bahan muhasabah di sini, manakala melakukan keburukan, terus hati kita ini masih merasa nyaman, merasa tenang, merasa tidak punya masalah, tidak merasa bersalah. Ini perlu kita pertanyakan. Kita ini beriman yang sebenarnya atau tidak? Terus saat melakukan kebaikan, tadi kita puasa, malah cenderung hatinya susah. Gak bisa ngerokok, gak bisa ngopi. Pagi biasanya ada kopi morning, ini gak ada. Ini puasa, hati kita merasa senang atau malah susah. Karena kita harus hati-hati kalau kita ini melakukan kebaikan ternyata merasa terpaksa. Jadi tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa senang. Terus melakukan keburukan, gak merasa bersalah. Kan sekarang banyak, bukan hanya puasa saja. Orang melakukan kesalahan hanya karena tidak ketahuan oleh hukum. Hanya karena tidak ketahuan oleh hukum. Akhirnya merasa aman, merasa nyaman. Padahal ini nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah kan berat. Sering ya kita dalam kajian muhasabah kita ini, kita yang nantinya mau tidak mau menghadap Allah itu akan dipertanyakan. Jadi sehat kita digunakan untuk apa? Kita dikasih sehat, sehat kita untuk apa? Ternyata lebih banyak kepada kecemburuan terhadap duniawi dibanding kecemburuan terhadap iman kita atau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cemburu kalau secara materi orang itu dikasih rizki yang banyak. Tidak cemburu manakala orang itu dikasih amal yang banyak. Misalnya ada orang yang rajin zikir, rajin baca Al-Quran, kita tidak cemburu. Cemburunya kalau orang itu dikasih rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena urusan rizki kan hanya dalam batas dunia kita. Setelah lewat, amal kita nanti yang akan kita butuhkan justru amal kita. Maka sekarang kita mulai kecemburuan itu, cemburulah kepada Allah. Artinya cemburu kepada seseorang yang lebih cinta kepada Allah daripada kita. Ternyata kita belum bisa sepenuhnya mencintai Allah. Seperti halnya ada orang yang khusyuk, malamnya gak pernah berhenti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah juga masalah ibadah kepada Allah. Kalau tentang jihad, karena Ramadan ini kan bulan jihad, bulan kita mengalahkan hawa nafsu, dan itu ternyata jihad yang paling utama. Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Orang jihad yang paling utama dalam jihadnya, yaitu orang yang mengalahkan hawa nafsunya demi karena Allah azza wa jalla. Di mengalahkan hawa nafsu itu ternyata jihad yang paling utama. Dan ternyata memang berat, kita sendiri sering kalah. Oleh hawa nafsu kita sering kalah. Ya misalnya saja kita di tempat umum barangkali kita masih ada rasa malu kepada sesama manusia. Tapi kadang-kadang di saat tidak ada orang melihat, kita lupa kalau Allah itu 24 jam
tidak pernah absen. Dia selalu mengetahui apapun yang dilakukan oleh makhluknya. Bukan hanya hambanya, setiap makhluk, sampai ada yang tersembunyi di dalam batu sekalipun. Di situ Allah Maha mengetahui. Nah, kita sering lalai. Baik kalau kita misalnya dengan Allah merasa Allah itu punya wakil, yaitu malaikat raqib dan atid. Barangkali kalau dulu kita tidak percaya, diceritakan bahwa nanti itu di akhirat, terus kemudian amal-amal kita akan ditampakkan. Bayangannya dulu hanya film, nanti akan diputar film kita. Barangkali dulu banyak yang nggak percaya, tapi kalau sekarang dibuktikan secara ilmiah, CCTV saja bisa merekam kita. Apalagi malaikat raqib dan atid. Tentunya jauh lebih canggih dibanding CCTV. Ini sekarang saja kita kemana ada kejadian terekam CCTV. Nah, ini kecanggihan Allah dalam mengutus malaikatnya, yaitu malaikat raqib dan atid. Kita tidak percaya kok setiap amal kita dicatat. Nanti di bulan Sa'ban itu ada nisfu Sa'ban, amal kita dibawa menghadap Allah. Terus langit itu berarti penuh catatan malaikat. Lah sekian miliar orang, di manusia di dunia yang sekarang ini berapa miliar? Semua ditulis amalnya, dibawa ke Lauhil Mahfuz, dibawa menghadap Allah, catatannya disimpan di sana. Terus nanti begitu hari kiamat, baru dibuka catatan-catatan itu, ditampakkan di hadapan kita. Kalau memang itu dari Nabi Adam, apa enggak penuh langitnya catatannya? Ya tapi sekarang kan alat canggih, nggak perlu pakai buku yang sekian banyak, catatannya nggak perlu sekian banyak. Filenya HP kita yang hanya chipnya sekecil itu, HP kita kan itu kartunya cuman kecil, taunya sekian giga, film segala macam bisa disimpan di situ, sekian panjang. Dari pengajian ke pengajian sekian banyak bisa disimpan di file yang kecil itu. Tentu malaikat juga lebih canggih. Jadi itu masih belum ditemukan lagi. Nanti kalau yang lebih canggih lagi seperti apa? Kalau dulu kan film itu masih gulungan. Kalau kita ngelihat film layar lebar itu, layar tancap, itu kan filmnya masih gulungan. Kalau itu masih digulung pakai lampu disorot gitu. Sekarang udah tersimpan di HP saja, sekecil itu menyimpan berbagai macam file. Itu disimpan di situ. Apalagi sekarang ini kecanggihan teknologi yang tentunya Allah lebih canggih daripada teknologi yang kita miliki. Ini kan secara ilmiah dibuktikan bahwa ya tadi secara logika, ini langit itu kan berarti penuh dengan catatan manusia. Enggak juga, sekarang lebih canggih begitu. Nah ini menjadi sebuah bahan untuk peningkatan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah ternyata Islam kita, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa dibuktikan secara ilmiah. Rame masalah pegawai NASA yang melihat keajaiban tentang malam Lailatul Qadar. Yang biasanya ada bintang jatuh, itu tidak ada bintang jatuh. Yang biasanya terjadi demikian. Itu terjadi sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang luar biasa. Sampai beliau sendiri menjadi seorang mu'alaf, meyakini ajaran Islam yang mengajarkan tentang adanya malam Lailatul Qadar. Nah kita sendiri kadang-kadang nggak begitu, walaupun percaya juga nggak begitu yakin. Kok nggak begitu yakin? Ya buktinya tidak berusaha mengejar supaya dapat malam Lailatul Qadar.
Ya tadi di penyisihan tadi sudah tersisih. Di penyisihan tadi sudah tersisih. Maka jangan sampai iman kita, takwa kita di bulan Ramadan ini makin hari bukannya semakin meningkat tapi malah semakin melemah. Padahal bulan inilah bulan peningkatan ibadah kita. Bulan peningkatan amal solih, bulan peningkatkan ketauhidan kita kepada Allah. Di bulan Aqrab, bulan untuk dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan untuk menggapai al-liqa arabi. Bulan menggapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bahasa sekarang, ayo tarik bang, jangan kasih kendor, itu bahasanya. Gaspol, jangan kasih kendor. Terus supaya istiqomah. Karena kalau kita ini di bulan Ramadan sukses, kesananya insya Allah terus. Jadi kalau bulan Ramadan ini kita sudah gagal, begitu bulan Syawal berikutnya kesemangatan itu tidak akan tumbuh. Jadi yang tujuannya la'alakum tatakun, supaya kita benar-benar jadi orang yang bertakwa. Ini dibentuk dengan Ramadan supaya kita disiplin ini. Disiplin Ramadan dari puasanya, dari sholatnya, dari tadarusnya, dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ini supaya terbentuklah pribadi kita itu pribadi yang istiqomah dalam ketakwaan sampai 1 tahun ke depan. Nah, maka jangan sampai Ramadan ini kita gagal. Tadi perjuangkan diri kita, jihad, kita lawan, kita kalahkan hawa nafsu. Dan yakin kita diperintah oleh Allah itu sesuai kemampuan kita. Jangankan hanya puasa 1 hari, orang yang di luar Islam sampai bertapa saja, sampai tubuhnya ini ditutupi oleh akar-akar pohon. Bertapa, bahkan orang-orang Hindu itu tapa sampai badannya mengecil sampai hilang. Itu namanya mukso. Mukso itu tapa sampai hilang. Itu ajaran yang karena mereka yakin, karena mereka itu benar-benar ya yakin tadi, sehingga mampu melakukan itu. Nah, apalagi kita dikasih kemudahan yang puasanya hanya 1 hari, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini hanya puasa yang kita yakin. Makanya disiapkan dari hati. Hati kita siap, akal pikiran kita siap, nanti tubuh kita mengikuti. Dan kita yakin punya kemampuan untuk puasa tadi, yakin punya kemampuan untuk tarawih, yakin punya kemampuan untuk bangun malam, bukan hanya sahur tapi juga tahajud. Ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga benar-benar menjadikan Islam kita atau iman kita menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita punya keyakinan hati kita harus senang manakala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di bulan Ramadan, kesempatan bagi kita, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khususkan untuk orang tua kita. Orang tua kita yang masih ada, semoga dibimbing iman takwanya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan urusan dunia hingga akhiratnya, serta diberi kebahagiaan lahir dan batinnya. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga diampuni dosanya,
dilapangkan di alam kuburnya, diberi nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan wabil khusus kepada diri kita dan keluarga kita masing-masing, semoga Allah benar-benar mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah memudahkan urusan dunia akhirat kita, menghilangkan segala halangan, rintangan, hambatan, tantangan, godaan yang menghambat segala urusan kita, menghambat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambat kasih sayang Allah, juga menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dihilangkan, disingkirkan di bulan Ramadan ini. Liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. 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 Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana, 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 hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yambaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbauna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.